Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih yang hadir. Yajid, terima kasih Yajid. Hadir Yajid, Masya Allah. Terima kasih Yajid. Waalaikumsalam Yajid, Masya Allah. Sehatlah Yajid lah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih flowernya. For you. Flower. Mawar. Terima kasih. Semoga berkah. Inggih. Anak belajar roh hapi daripada bilang roh Jibril. Kada mengerti ulun. Pena belajar roh hapi daripada bilang roh Jibril. Apa itulah? Maryam, terima kasih, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat Maryam, sekeluargaan. Goni, terima kasih Goni. Sehat Maryam lah. Mana laki Maryam? Terima kasih Maryam. Nah, tahu berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doraemon, Masya Allah. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Kalbu. Itu apa? Panjangannya lah. Kalbu. Rukunnya mani wajib lah guru. Napanya wajib? Rukunnya mani. Umpat batakon guru. Amun laki menyambat bini mirip mamanya. Mama siapa tuh? Mama dari bini. Itu jihad lah. Mirip mama dari bini. Mirip mamanya. Mengatakan mirip dengan mamanya itu kalau di dalam kitab apalah ya adalah mirip mamanya. Kalau mamanya seorang ada jihar, ada di kitab apa nah itulah. Kalau mirip dengan mama lakinya, nah itu baru jihad. Mirip mamanya seorang, mama bini. Iya, ada jihad. Kalau mirip mamanya laki, nah jihad. Kenapa? Itu memiripakan dengan muhrim, tapi muhrimnya dengan sebab musakharah namanya. Dengan sebab menjadi mertua. Anu Muhammad ngumpet apa ya? Wahyu, masalah Wahyu. Hingga. Amin, doakan yuk masalah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau mirip mamanya berarti tuhainya lagi.
Guru amunnya baganti nama tuh harus batasmiyah biaya bahasa lagi kah? Bagusnya batasmiyah aja. Batasmiyah datang ke guru, aku beri nama engkau Jarsidin, sudah. Aku beri engkau Ambuci misalnya, ya sudah. Itu juga batasmiyah. Kalau hanya nyumbali kambing ada apa-apa aja, bang, bagus lagi. Kalau mirip mamanya berarti tuh aja ya itu menyambat bini Tuhan cuma kan tapi purun menyambat tinggi lalu disambat dimirip-mirip akan. Amin songgokong masalah inggi terima kasih Wahyu Maryam masalah. Terima kasih guru bila bintuha jalim lawan kita kayak apa guru? Kita tuh sebagai anak itu wajib berbuat bakti ya kepada orang tua ataupun kepada mertua. Sama aja mertua dengan mentua itu sama aja. Hingga dengan orang tua kita tuh sama kita berbakti disuruhnya. Semua yang hadir masalah ikram masalah terima kasih. Masalah kopi terima kasih Maryam. Terima kasih Maryam masalah. Hingga guru terima kasih banyak jawabannya. Mudahan panjang umur amin ya rabbal alamin. Hingga banyak doa. Amin ya rabbal alamin. Nopi masalah. Lon batakun ada orang batakun manalak bini tapi berucap wan kuitannya bahwa lun talak 3 jar bini ulun jatuh talak 3. Nggih nopi lah. Kalau dia mengatakan talak 3 kalau menurut Imam Syafi'i itu jatuh talak 3. Tetapi kalau menurut Imam Malik baru sekali dia mengatakan talak 3 itu baru jatuh talak 1. Seperti itulah. Pahamlah pian nopi. Kalau Imam Syafi'i kalau disebutkan jumlah talaknya misalnya talak 3 atau talak 4 langsung jatuh talak 3. Hingga. Tetapi kalau menurut Imam Malik kalau baru satu kali dia mengucapkan setalak 3 itu menurut Imam Malik cuma jatuh talak 1 saja. Wallahu alam. Sihat-sihat berlimpah berkah selalu di sana. Amin ya rabbal alamin. Rai Rafa. Terima kasih doanya. Hanufri waalaikumsalam wahidah waalaikumsalam penjelasan istighfar bagi orang awam dan orang yang ma'rifat minta rela inggi. Orang awam tentunya dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas segala dosa-dosanya. Sama aja bang orang ma'rifat pun meminta ampun atas segala dosanya. Cuma orang yang sudah mencapai ma'rifat dia sudah melewati tahap ibadah. Andi mampir Andi masalah. Kalau di Pangkalambun mampir. Andi. Ulun ulang. Istighfar bagi orang yang awam adalah meminta ampun atas segala dosa. Begitu juga orang yang ma'rifat. Tetapi orang ma'rifat itu dosanya beda dia. Dalam artian seperti inilah. Orang yang sudah mencapai ma'rifat itu dia sudah melalui tahapan taubatun nasuha. Taubah nasuha. Sehingga dia jarang memperbuat akan dosa. Perbuatannya cuma antara fardu dan sunnah. Seperti itu. Lalu istighfarnya orang yang ma'rifat adalah ketika hatinya lupa terhadap Allah Ta'ala. Ketika hatinya khilaf, artinya tidak ingat akan kebesaran Allah Ta'ala, disitulah taubatnya orang yang ma'rifat. Atau dalam segi pandangannya ini ada lupa dengan Allah Ta'ala, disitulah taubatnya orang yang ahli ma'rifat. Taubat daripada kada ingat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tobat daripada zikir, yang lupa daripada zikir, bukan kesalahan yang zahir lagi. Hingga tetapi sudah hubungannya dengan batiniah. Seperti itu kalau tobatnya orang yang sudah ma'rifat. Salah guru talak sah hukumnya. Talak itu walaupun begayaan tetap sah lah nupilah. Waalaikumsalam warahmatullahi Maryam terima kasih bagikannya. Oh berarti sah guru lah kalau kada di hadapan bininya berucap walaupun kada di hadapan bininya. Tetap hukumnya sah di pasar sama berucap. Hingga bila ada biniku di pasarnya aku talak ya bininya kada ada di pasar tuh jatuh talak. Padahalnya kada melihat maka jatuh talak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Nopi. Waalaikumsalam Andi Tanti. Mampir Andi masalah. Guru bila berimaman lawan laki makmumnya di sebelah mana yang baik? Boleh di sebelah kiri laki, boleh juga mundur satu saf daripada laki tadi. Lailawati. Nah, bulan April tadi pian ada jarah ke Madura ka guru inggih Tini Kartini. Inggih ajarah ke Madura. Bulan April inggih. Nah, kayak apa cara menumbuhkan mahabbah dengan guru tapi selalu teringat guru kita yang
sebelumnya. Iya kayak apa? Biar menumbuhkan kepada guru yang pertama dulu kayak apa? Iya. Ya itu Pang. Cinta itulah anugerah Allah Ta'ala. Jadi setiap orang yang dekat belum tentu diberikan Allah Ta'ala kecintaan. Kadang-kadang orang yang jauh diberikan kecintaan. Berdoa saja supaya kita tuh ditumbuhkan cinta terhadap para wali, para kekasih-kekasih Allah Ta'ala, terutama guru kita. Karena cinta itu kada bisa didapat kecuali diberikan Allah Ta'ala. Ada orang yang dekat tapi tidak kita cintai. Ada orang yang jauh sangat kita cintai. Karena cinta adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Amun ulun guru sekali-kali aja tak ucap talak 3. Sekali aja tak ucap talak 3 karena dipaksa bataubat malah kada hakun babulik. Apa kayak apa itu? Kayak apa maksudnya tuh? Mun ulun guru sekali aja tak ucap talak 3 karena dipaksa bataubat malah kada hakun babulik. Apanya tuh? Kayak apa pertanyaannya? Amun pian tak ucap talak 3, amun kada betaklid dengan Imam Malik bis jatuh Andi. Terima kasih Andi. Terima kasih inilah, Masya Allah. Sudah dipangkalambun ke Andi. Ulun tetamu pian semalam hendak managur supan pas di muka kubah mana? Di muka kubah mana tuh Kartini? Minta rela ulun gurula mudahan pian sehat amin ya rabbal alamin. Salmah. Kaya ulun cinta lawan pian gure jadi sawat tamimpi pian. Kaya bisa panan kaya ini liwar kena ulun datangi lagi kayak makasih. Sama-sama masalah. Andri terima kasih. Mandi wajib di bak kamar mandi kurang mencukupi, dibuka kerannya air kerannya sah mandinya lah guru. Kalau percikannya tidak terlalu banyak maka sah. Kalau percikannya banyak tidak sah. Hingga kalau percikannya sedikit aja di bak air mandi itu air banyu kerannya mengalir sah aja hukumnya. Percikannya jangan terlalu banyak. Kalaunya banyak nanti bisa kada sah. Hingga kalau kurang daripada 2 kula. Izin mengambil berkaus. Masya Allah tabarakallah. Hingga karena percikan di air mengalir yang di bak itu ada hukumnya, ada caranya, ada hukumnya. Maksudnya hukumnya itu seperti itu, ada hukum berubah secara nyata dan ada takdir. Haisan wa takdiran, jadi dalam kitab Bajuri. Bukan Bajuri lah tetapi Fathul Qarib. Kadang muncul di hati kada wani bapai bapinta lawan Allah Ta'ala dalam doa. Takutan kada bersyukur nikmatnya. Bagus, itu artinya awal tajalli namanya kita. Awal mesranya sifat Allah Ta'ala berarti. Bila ada rasa malu dengan Allah Ta'ala, berarti bahasa kita itu bertambah imannya, bertambah keyakinannya. Al-haya'u minal iman. Tetapi di dalam ilmu ma'rifat, artinya orang itu semakin nampak sifat Allah Ta'ala. Kasumbah bangai. Assalamualaikum, ikut bergabung Batu Licin guru. Insyaallah pagi baru sampai ya inggih bujur. Berarti piannya baru di pelataran lah. Masya Allah inggih. Kalau hutang ada boleh ba umrah guru. Inggih. Terima kasih. Boleh aja ba umrah asalkan minta izin dengan orang yang menghutangi kita. Jadi ba hutang itu ba umrah kita ba hutang. Ada hutang lagi. Minta izin dengan orang yang menghutangi kita. Minta izin dulu aku kada bayar hutang ditunda lah. Habis umrah aku kena hanya bayar. Ujar yang mau hutangi kada apa-apa, tulak aja. Kada apa-apa. Ubur-ubur ikan lili. Masya Allah. Siapa ngaran ikan burle? Guru kayak apa caranya baik ikhtiar kita yang pas amalan gasan lakas babini guru. Masa kalau laki-laki ubur-ubur lah baca ya wadud 129 kali pagi dan sore. Insya Allah. Yang kita cepat sedikit pian babini. Insya Allah. Guru ulun cinta pian. Amin. Masya Allah. Guru kayak apa caranya baik ikhtiar tadi sudah ulun padahkan. Hendak cara babini. Kayak apa pendapat pian? Kisah perpindahan makam kiai di Purai guru. Siapa yang berpindah? Pendapat pian kisah perpindahan makam kiai di Purai siapa tuh? Ini. Masya Allah. Kai gaul. Guru datangi aja terus. Dalam mimpi bagi benar Allah dapat isyarat didatangi wali.
Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, apa artinya ya siri? Apain? Berjalan terus punya ulunela. Banyak banget pertanyaannya. Ya sirri hayu. Iha hayu sirru. Mohon penjelasannya. Ya sirri hayu sirri. Apa itu? Sirru. Kada jelas tuh bacaannya apa itu. Ya sirri. Apa itu ya sirri itu? Wahai rahasiaku. Hai ya suri hayu sirri. Wahai sirru. Kada jelas tulisannya. Kada kalau nulis Arab tuh nulis Arab ikram lah. Kawan ulun karena talak minggu aja, seminggu aja. Jangkanya boleh rujuk lah guru, apa harus nikah? Kalau talak 1, talak 2 itu boleh rujuk sebelum di bawah 120 hari. Jadi sebelum masa idahnya berakhir, tini kartinilah itu boleh kembali. Masa idahnya berapa? Masa talak tuh 120 hari kurang lebih. Di bawah itu kada perlu nikah. Bila lewat itu, bila talak 1, talak 2 harus nikah bahasa. Hingga kalau tidak talak 3 harus 6 syaratnya dipenuhi. Hingga kalau talak 1, talak 2 itu boleh. Namanya tarak raj'i namanya. Tarak boleh berbulik pulang. Walaupun kada diucapkannya aku kembali, langsung digaulinya, maka hukumnya sah saja kembalinya. Hingga talak raj'i itu, yaitu talak 1 dan talak 2. Kalau tahu hutang lawan paninian kayak apa membayarnya guru? Bila terdahulu paninian yang meninggal, disedekahkan duitnya. Kalau ada anak sidin, julungun anak sidin. Hingga anak sidin ada masih, yaitu paman pian misalnya. Itu julung kepada beliau. Karena hutang itu termasuk warisan dari beliau. Hingga jadi anaknya berhak mewaris. Ilmu palakiyah itu bujur jalah guru. Bujur palakiyah itu. Hingga kalau ilmu palak namanya hisab tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi nana. Waalaikumsalam. Zazang Nurdiansa. Waalaikumsalam. Guru, wirid itu bisa dikatakan tafsir. Warid itu bisa dikatakan tafsir dari pemahaman hakikat ya guru. Secara hakikat ya boleh seperti itu. Kada apa-apa. Namanya sir kalau warid kalau iya warid. Warid itu sebenarnya didatangkan oleh Allah Ta'ala. Dimasukkan kepada dalam hati. Kalau sesudah futuhat namanya sir. Tetapi kalau warid itu, ya warid itu termasuk laduni. Berikan Allah Ta'ala. Kalau pian mengatakannya tafsir, ya boleh tafsir. Karena apa? Karena warid itu kadang-kadang mentafsirkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, atau mengarahkan sesuatu. Karena warid itu kadang mesti dia bisa hikmah, bisa ilmu. Jadi kada bisa ulun pian katakan tafsir, ya bisa tafsir. Karena dia menjelaskan ilmu, bisa kalau warid itu. Karena itu minallah, terbukanya dari Allah Ta'ala, bukan dari guru, tidak. Kalau pian berkata masalah warid, beda wirid. Nah, wirid beda warid. Kalau warid itu adalah sir yang diberikan Allah Ta'ala. Makanya bisa berupa tafsir. Bahasa kita tuh tafsir itu kan menjelaskan berarti. Ya seperti itu. Warid itu kadang menjelaskan, kadang memberi petunjuk, kadang hikmah. Kadang terbuka sesuatu. Wallahu alam. Itu bahagian daripada warid. Warid itu secara umumnya luas. Warid itulah. Namanya warid Allah Ta'ala aja. Itu sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala. Jadi apa aja. Dengan seseorang yang sudah mencapai makam wasil ataupun orang di makam salikin itu diberi warid. Jadi pian tafsirkan tafsir boleh, kada apa-apa. Ulun kada menyanggahnya juga tafsir karena memang seperti itu dirasanya. Kadang ada tafsir seperti itu. Hingga sama-sama tini kartini. Guru, jikalau mayat belum ditanam, boleh tak dibacakan tahlil dulu? Boleh, kada apa-apa. Belum ditanam, sesudah ditanam pun boleh. Hingga bedanya kalau sebelum ditanam itu kita cukup menghadiahkan kepada ini mayit. Artinya membacaan itu tujuan untuk mayit. Kalau sudah ditanam menurut Imam Nawawi kita membaca tuh bacaan sesuatu, membacakan sesuatu diniatkan untuk mayit dan didoakan lagi untuk mayit. Seperti itu bedanya ditanam dan sebelum ditanamnya itu mayit. Wallahu alam. Guru, adakah amalan supaya dikasih orang apa sayang? Dikasih orang baca salawat ummi, amalan dan cepat naik haji guru. Masya Allah. Mudah-mudahan pian cepat naik haji.
Baca doa Allahumma yassir lana wa ahli baitina ziyarata Makkah wal Madinah maratan ba'da maratin. Paling kada 3 kali habis sembahyang fardu. Mudah-mudahan cepat. Guru 4 batakun, kalau anak yang dari luar nikah itu guru kayak apa penjelasannya? Kan banyak kejadiannya kayak itu. Inggih, geram cinta. Bismillah. Seperti inilah garam Cina lah. Ini dengarkanlah seberata anak. Seperti ini kalau orang anaknya di luar nikah. Ingatkanlah, dengarkan ya seberataan. Diperhatikan kalau orang itu hamil duluan. Orang itu hamil duluan apabila dinikahinya, nikah dia. Nah setelah nikah misalnya bulan 1, ini hamil duluan dah. Setelah nikah bulan 1, bulan 6 dia lahir, maka itu nisbahnya kepada bapaknya normal. Seperti biasa, normal seperti biasa. Tetapi kalau dinikahinya orang yang di luar nikah, ini dinikahinya, setelah dia nikah bulan 1, bulan 2 melahirkan, bulan 3 melahirkan, bulan 4 melahirkan, atau bulan 5 melahirkan. Walhasil setelah dinikahinya itu melahirkan di bawah 6 bulan. Maka itu nisbahnya kepada ibunya. Kalau perempuan tidak berhak mendapat wali, tidak berhak mendapat warisan. Hingga kalau habis nikah, orang yang di luar nikah tadi itu hamil di luar nikah, nikahnya habis nikah, lalu dia bayinya lahir di bawah 6 bulan. Maka itu nisbahnya kepada ibunya, bayar zakatnya ibunya, fitrahnya. Wallahu alam. Dan kada dapat merahak warisan, dan kada berhak juga mendapat wali kalau perempuan. Wallahu alam. Wali hakim kena. Ayah aku dapat gaji seminggu 3 juta kotor. Apakah wajib zakat? Tidak. Sekarang ini zakat itu wajib, zakat penghasilan itu kurang lebih gajinya 8 juta sebulan. Di bawah daripada itu kada wajib karena emas larang sekarang. Hingga dia kan menyesuaikan dengan harga emas. Zakat penghasilan, zakat harta itu sama dengan emas 2,5%. Dihitung daripada emas nisabnya yaitu 80 gram emas. Amin ya rabbal alamin. Rahman sah. Wirid dengan ilham beda jua lagur beda. Warid kayak gaul. Warid itu ilham. Warid itu kalau di makam kailah di makam musahada, warid itu namanya ilham kalau di makam musahada. Tetapi kalau sudah wasil kepada Allah Ta'ala namanya kayak gaula, itu namanya sir namanya. Warid juga tapi namanya sir sudah. Kenapa? Kalau warid yang di makam musahada itu untuk membuka futuhat, untuk terbukanya pintu ma'rifat yang diberikan Allah Ta'ala. Itu warid dulu yang datang, namanya ilham, namanya di makam musyahadah. Kalau sudah di makam wasil, nanti kan ilham yang ada itu diturutinya. Warid yang ada di makam musyahadah itu diturutinya. Lalu terbuka futuhat, baru lagi diberi namanya warid. Itulah namanya sir. Jadi seperti itu kayak gaula. Kenapa? Pian tahu aja. Ya, kayak itu pengkeadaannya. Kada bisa kada kayak itu. Kada bisa kada kayak itu. Nah, makanya orang itu tanpa wirid tidak akan datang warid. Setelah warid datang baru terbuka futuhat. Setelah terbuka futuhat dia tenggelam lagi di dalam futuhatnya, baru datang warid namanya sir. Nah, kalau ciri warid dari Allah Ta'ala dan warid dari setan itu kayak apa guru? Kalau warid dari Allah Ta'ala lejat. Kalau warid dari setan kita merasa bangga. Dua buting itu harus perbedaannya harus tahu. Makanya di makam musyahadah itu bisa kita tuh dibukakan kasab, tetapi kita kada pana, kada lejat, itu berarti syaitani kasabnya. Tetapi kalau kasab rabani namanya, itu kita lejat, itu perbedaannya. Makanya orang berhati-hati di dalam makam musyahadah sebelum sampai wasil. Bisa terbuka kasabnya itu dibukakan oleh setan. Itu kada merasakan lejat, tetapi merasa bangga kita. Yang kedua, warid dari Allah Ta'ala itu datangnya bekajutan, langsung bekajutan dan lejat. Nah kita langsung kayak jajab, itu baru warid dan punya minallah daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Man lam yadri lam yajuk. Cuma seperti itu keadaannya. Ulun kadang mengisahkan itu kenyataan. Karena sering mengalami jadi tahu ulun. Assalamualaikum guru. Apakah menabung di bank itu termasuk memakmurkan praktik riba?
Iya, kalau riba itu kan digulungkan ulama itu riba, berarti kita termasuk memakmurkan. Tetapi kan menabung di bank itu ada beberapa hukumnya. Bisa menjadi mubah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh. Bisa juga menjadi haram memakruhkannya. Kalau di bank itu kada ada alasan apa-apa kita menyimpan duit di bank, kada membahayakan diri kita. Kalau membahayakan, susah menyimpannya di rumah, itu bisa wajib. Karena kita menyimpan di rumah, misalnya dirampok orang, lalu kita simpan di bank. Nah, itu karena menghindari mudarat. Jangan diambil nanti bunganya, supaya kita jangan terkena riba. Jadi menabung itu ada alasannya, ada hukumnya, ada beberapa hukum. Begitu juga dengan meminjam duit di bank, di konvensional. Itu ada 3 hukumnya. Bisa makruh, bisa mubah, bisa juga artinya haram. Meminjamnya ataupun menabungnya. Ini. Hukumnya nanti melihat di karinahnya, alasannya maksudnya. Muhammad Ali, Masya Allah, terima kasih Muhammad Ali. Thank you. Nisbah itu apa, Bu? Nisab. Nisbah. Nisbah kan nisab kah? Kalau nisab berarti nisab hitungan. Ini kalau nisab hitungan. Kalau nisbah itu artinya dinisbahkan, disandarkan boleh. Ya, ini hati-hati, beda-beda ipitlah. Jadi kalau nisbah dinisbahkan ya, dinisbahkan kayaknya ya. Artinya dia diwakilkan lah kalau bahasa kita lah. Ibnu Ali dapat gaji 3 juta kotor seminggu. 3 juta kotor seminggu berarti sebulan berarti 12 juta. Yang itu wajib zakat itu. Boleh dikeluarkan per tahun, boleh juga per bulan. Diniatakan mengeluarkan zakat. Kalau dia 3 juta putar seminggu, berarti kan sebulannya kurang lebih 12 juta. Anggaplah 10 juta. Wajiblah zakat, wajib itu. Karena hitungannya mudah aja zakat harta tuh. Hitung harga emas 80 gram. Sama tuh. Bila emas 80 gram, berapa harga emas 80 gram itu? Bila sampai itu setahun, berarti wajib mengeluarkan zakat harta. Mudah aja. Merasuk Nur Muhammad di saat sembahyang ngalih benar kayak apa guru? Pian yang merasuk jadi ngalih. Jangan pian yang merasuk. Imba pian tuh berpakaian sesuai dengan Nabi. Maksudnya tuh sunat sembahyang dikerjakan. Hebat sunat-sunatnya perilaku sembahyang dikerjakan. Habis itunya takkan Nur Muhammad sudah. Zahirnya pas dengan sesuai dengan Nabi Muhammad. Syariatnya. Habis itu batinnya memandang sesuaikan dengan Nur Muhammad. Jangan dirasuk-rasuk, apa berasuk-rasuk. Kada ada berasuk-rasuk abijareh. Kada ada berasuk-rasuk menyatakan itu kan kada perlu merasuk. Tanya Maryam nih. Menyatakan aja bahwasanya aku ini sebijian Nur Muhammad sudah. Kada ada lagi pian. Amun mengerti sudah belajar tuh. Jangan merasuk-rasuk tuh kita kada belajar berarti. Kita harus belajar dulu masalah Nur Muhammad itu. Hingga Maryam belajar dulu. Jadi mun marasuk tuh pian berarti kada panah dengan Nur Muhammad. Berarti pian masih ada. Artinya kita memasrahkan Nur Muhammad tuh bukan berarti kita ada. Kita tuh kada ada. Menyatakan diri kita tuh hanya Nur Muhammad saja. Amun pian menyatakan merasuk Nur Muhammad berarti pian merasuk. Kada ada merasuk ima bepajam sekali pajaman aja bahwasanya tenggelamakan di dalam Nur Muhammad sudah. Tinggal cara merasamakan, cara memasrahkannya itu yang pian belajar dengan guru. Mami Boy, terima kasih. Misalnya hamil sama si A terus nikahnya sama si B. Bagaimana itu sedangkan si B ini belum tahu bahwa itu sudah hamil. Iya, masa yang menghamili siapapun kada jadi masalah. Apabila dia itu bilanya menikahi, habis menikahi lahir 6 bulan. Walaupun itu bukan anaknya bahasanya itu. Kada tahu dia nakit, tetap nisbahnya kepada yang menikahi tadi itu. Ulun ulangi lah garam cinta tadi lah, masalah hamil tadi lah. Ingatkanlah orang itu kalau hamil di luar nikah, setelah nikah misalnya bulan 1, lahirnya di bulan 6. Itu walaupun dia tidak menghamili tetap dinisbahkan anaknya. Karena masa orang hamil itu adalah 6 bulan lahir. Seperti itu. Apabila di bawah 6 bulan dia habis melahirkan, walaupun dia yang bukan
Walaupun ternyata dia juga yang memhamilinya itu tetap dinisbahkan kepada bapaknya, kepada ibunya. Wallahu alam. Seperti itulah. Terima kasih. Andi. Bisa munduk ke sana Ustadz? Bisa. Gratis dia munduk tempat saya. Gratis makan, minum, kitab semua gratis. Gratis belajar, gratis kitab, gratis makan, gratis. Semua gratis. Tidak dipungut biaya munduk tempat saya. Semuanya gratis. 4 tahun munduknya, insya Allah. Zakat penghasilan itu dikasih ke siapa guru? Tetap sama. Ke fakir miskin, ke du'afa, boleh dikasihkan. Hingga 8 gulungan juga. Hanak benar ulun baguru langsung lawan kasumbah abang. Binar, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kredit itu riba enggak guru? Kredit itu tergantung. Kredit itu kan ada di dalam hukum syariat yang tidak riba. Dalam artian kredit itu bolehkan aja di dalam hukum Islam. Artinya jual beli yang bayarnya itu bertimpu. Yang menjadi masalah ini adalah dia itu menambahi daripada harga pembayaran kredit. Dia itu jadi riba. Bila bayar berlebih walaupun sedikit itu hukumnya riba. Daripada pembayaran kreditnya. Misalnya kreditnya itu setiap bulan 10. Orang itu misalnya kredit 100 juta. Kredit 100 juta. Nah, lalu disampaikan orang kalau ikan bayar kredit ini bayarnya 110 juta. Nah, itu berarti riba atau selebihnya walaupun sedikit tetap hukumnya riba. Jadi kalau kredit itu mutlakkan saja kredit, ditentukan dah bayarannya misalnya 110 juta. Sudah, ku bayar 12 bulan, selesai kada riba. Ketika saat tarikat atau khalwat membaca yang disuruh guru berapa ribu, apa bujur macam-macam yang dilihatkan guru? Tergantung kayak gaulah. Kalau guru kita itu orang yang murabi mursyid yang luar biasa, kita bisa kada melihat apa-apa. Karena kita itu kailah di dalam kita berkhalwat itu kan di bawah jaminan guru. Coba pian naik kayak ulun jelasakan. Yang biar ulun melihat buat pian. Soalnya kayak itu bahasanya itu kan kada mesti kita ditamui orang kayak kada mesti dibukakan. Tetapi kalau Allah Ta'ala membukakan ya terbuka. Kalau kada seperti itu. Assalamualaikum kayak. Assalamualaikum guru. Iya, mengenai pertanyaan pian masalah dia khalwat itu apakah kita dibukakan? Iya, kita itu bisa dibukakan kayak bisa kada, tergantung guru kita. Apakah kita berkhalwat ini atas izin guru apa tidak? Karena berkhalwat ini kan orang pertama menjalani salik itu pertama harus berguru, kada mungkin kada berguru. Nah, di dalam berguru ini dalam kita mengamalkan satu amalia itu nanti akan diberikan Allah Ta'ala zauq di mana kita merasakan lezat hendak berkhalwat kayak itu nanti kita rasakan hendak berkhalwat. Nah, bagi orang yang berguru itu kada boleh berkhalwat kecuali izin gurunya. Karena setiap kita mengamaliakan satu amalia yang diberikan oleh guru, itu akan membawa kepada nur tajrid namanya. Nur sahadah namanya. Nur di mana kita hendak berduaan terus dengan Allah Ta'ala. Disitulah kita kada tahan kadang-kadang hendak berkhalwat kayak itu kalau kita berguru berpada dengan guru. Itu dengan ulun pun terjadi itu. Maksud ulun tuh pernah ulun mengalami yang seperti itu kada tahan hendak berkhalwat itu. Nah, itu dalamnya kita minta izin dengan guru. Nah, itu minta izin. Kalau guru kada mengizinkan, kita kada perlu berkhalwat. Karena kita masih di bawah bimbingan guru kita. Karena beliau lebih tahu. Nah, lebih tahu keadaan kita. Satu dulu. Apabila kita ini hendak benar berkhalwat, guru kada mengizinkan. Lalu kita berkhalwat tanpa izin guru. Nah, itu berhati-hati pian. Situ kada bisa sampai putuhat pian. Kenapa? Karena pian melawani perintah murabi sudah. Melawani perintah daripada murabi. Itu tidak akan bahkan wasil kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila murabi kita menyuruh jangan berkhalwat walaupun kita hendak, tinggalkan. Ulun guru dapat jabatan tapi guru ulun kada mengizinkan, tinggalkan. Pokoknya orang yang bermurabi itu la tanafasu wahidatan illa bi izni syekhi. Pian kada hidup kecuali izin guru pian. Bahasanya itu seperti itu. Dalam artian pian harus bertakluk terus.
Karena di waktu kita menjalani salik ini, kita itu diberikan Allah Ta'ala karamat, jabatan, orang hormat, dimuliakan orang, maunah keluar, karamat ke rumah, keluar. Itu di masa kita salikin. Nah, lalu di masa salikin ini seringkah kita dibukakan oleh Allah Ta'ala? Sering. Dibukakan oleh Allah Ta'ala. Macam-macam dibukakan oleh Allah Ta'ala kadang. Kadang kita tuh dibukakan alam arwah sehingga kita bertemu dengan guru-guru yang dulu. Keluarga kita yang dulu bisa ketemu kita. Kadang-kadang kita dilihatkan akan terjadi sesuatu yang akan datang. Dilihatkan aja karena kita sudah mulai mesra dengan sifatnya Allah Ta'ala. Tetapi bagi guru yang menjaga muridnya, kayak gaulah, guru yang menjaga muridnya murabi benar-benar wali, itu jarang kita dibukakan. Ampun maaf dengan pian. Kalau gurunya makam kita murabi mursid kita itu adalah guru yang benar-benar murabi mursid wali yang luar biasa. Biasa pangkat sidin itu jarang muridnya mengalami gangguan-gangguan. Kenapa? Karena gurunya ini mendidik benar-benar tidak ada gangguan dengan muridnya sampai wasil. Sehingga dia istiqamahnya dengan mudah mencapai wasil tanpa ada gangguan. Tanpa dia melihat ini, tanpa dia melihat itu, tanpa dimuliakan ini, tanpa dimuliakan itu. Sehingga hatinya mulus dari awal dia wiridan sampai mencapai wasil ilallah. Adapun kalau Allah Ta'ala hendak membukakan, itu di luar daripada kekuasaan, daripada kehebatan murabinya, daripada kehendak murabinya. Selama murabinya bisa menjaga muridnya tadi, seperti orang menjaga ayam menjaga telurnya sampai dia menetes, itu adalah murabi seperti itu. Menjaga zahir, menjaga batin. Amaliyahnya dijaga oleh gurunya jangan sampai terganggu, yaitu jangan sampai ada orang memuliakannya macam segala, itu disuruh gurunya menghindari. Nah, termasuk nanti jabatan diberi orang. Itu guru biasanya itu terjadi panglah dengan ulun seorang. Tinggalkan ya sidin. Jadi orang itu hendak wasil itu pertama jangan hendak dimuliakan orang. Berjauh daripada orang. Banyak kada guring, berujlah, balapar rancak. Belapar berujlah, berjauh dari orang, jangan hendak dimuliakan orang selama menjalani salik. Karena terbiasa dimuliakan orang, lalu ada di hati itu timbul aku, maka guru kita menyuruh menghilangkan akuan, ujub ria. Itu murabi mursid kita yang bisa menghilangkan itu, yang wali. Makanya kalau kita tuh dapat kemuliaan, suruh beliau tinggalkan. Nah, kalau kita nih ahli penceramah, suruh sidin tinggalkan dulu, jangan berceramah aja sidin. Ini kalau guru bujur-bujur hendak menjadikan muridnya itu wasil. Bertanya aja dengan guru, ikam rancak berceramah kaji sidin. Takoni sidin tuh, ikam rancak berceramah kaji sidin. Niat ikam apa sih sidin berceramah? Nah itu. Ada kawan orang bermajelis. Kalau kada ada izin sidin itu, ikam bermajelis itu apa niatnya sidin? Nah itu berarti guru kita menghendaki kita tuh wasil dengan benar-benar waktu di bawah bimbingan sidin. Jangan sampai bila sidin menyuruh tinggalkan. Ada kawan. Itu banyak orang yang wasil menjadi wali yang dahulunya penceramah oleh gurunya jangan berceramah aja sih dia. Tinggalkannya. Kenapa? Itu. Tapi kalau guru kita itu hebat, luar biasa hebat lah. Kita dengan sendirinya kada hendak. Kalau kada desir kita itu hendak berceramah kah, hendak apa kah, itu memang kada hendak dimuliakan orang, itu memang dengan sendirinya langsung ditutup oleh Allah Ta'ala melalui guru kita. Hati kita hendak seperti itu, langsung ditutup. Kita kada hendak, memang kada mau, kada suka dimuliakan, kada suka. Itu bukan, memang kayak itu. Lawan harus sami'na wa ata'na kayak. Minta maaf kailah panjang ulun menjelaskannya. Karena kailah di makam salik ini luar biasa pian cobaannya. Cobaan muka muliaan, cobaan macam-macam. Kalau kada berguru kita lawas dah. Kada tahu apa-apa kita. Kada bisa kita sampai wasil tuh, kada bisa kalau kada bisa guru. Susah. Wallah alam. Kamera ini. Ntar kita guru jawab. Salam. Kami minta maaf lu menaikkan pian. Insyaallah. Lanjut ya dulu lah. Kai masalah. Hak alam yang diambil itu apa terkait riba juga? Nah hak alam ya Pak, hak alam tuh
hak manusia. Kalau hukum itu masalah riba itu hukumannya dengan manusia. Adapun merusak alam itu hukumnya dengan hukum juga, manfaat dan tidak manfaatnya itu. Merusak alam hukumnya haram kalau nya kada ada tujuannya apa. Apa yang dimaksud panafillah dan bakabillah cioi. Yang ulun kisahkan tadi itu kisah panafillah bakabillah. Nah, panafillah itu artinya kita merasa hilang. Pana itu kan artinya lenyap. Lenyap dengan Allah Ta'ala. Artinya kita ini lenyap diri kita ini dengan kekuasaan Allah Ta'ala, dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Itu panafillah namanya. Bila panah itu laci oela pasti baka. Bila panah itu pasti baka. Bila panah dan baka itu ada berarti kita kada ada. Karena bila ada panah pillah baka billah itu pasti kita kada ada. Pasti tidak ada. Nah, makam panah pillah dan baka billah ini ada dua macam. Satu di makam musyahadah, dua di makam wasil ilallah namanya. Jadi orang itu tidak bisa mencapai wasil kepada Allah Ta'ala atau mencapai ma'rifatullah terkecuali dia memanahkan dirinya dulu di makam musyahadah atau membakakkan dirinya dulu dengan sifat Allah Ta'ala di makam musyahadah. Dalam artian dia senantiasa musyahadah menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala pada dirinya, menyatakan dirinya kada maujud, kada mempunyai sifat, kada mempunyai afal, kada mempunyai zat illallah, kecuali yang ada ini adalah kenyataan daripada kebesaran sifat dan asma Allah Ta'ala. Baru setelah dia lebur di makam panah, di makam musyahadah, nanti kalau Allah Ta'ala menghendaki maka dia akan dipanahkan dengan sebenar-benarnya panah, yaitu dia merasakan kebesaran sifat dan apalnya itu Allah Ta'ala tadi. Wallahu alam. Jadi kada usah sampai ke atas itu dulu. Pakai saham tukarakan ke dolar kayak apa guru? Nah itu tergantung, ulun kada tahu itulah masalah saham tuh kayak apa. Karena hukum fikih kalau jual beli itu nanti ada nilai, ada yang ditukarkan, ada yang di macam-macam itu seperti apa nanti di fikih itu nanti urusannya itu penjelasannya di bab jual beli nanti itu jual beli yang seperti apa itu masuknya. Banyak ingat rahmat Allah Ta'ala. Iya tuh, kalau mudah pernah. Masya Allah Maryam, terima kasih Maryam Palangkaraya, pemuda MSG. Terima kasih banyak. Masya Allah. RS. Mahabbah kepada guru, apakah bisa panah kepada guru? Syaratnya kita panah pada guru itu mahabbah. Kalau kada ada mahabbah kada mau panah. Hingga ulun wani bertaruh. Bila orang itu kada mahabbah dengan guru, kada mau panah dengan syekh. Kayak apa aja pian. Karena syaratnya panah pada guru itu adalah mahabbah. Jadi mahabbah itu kenapa? Karena orang itu sering dengan gurunya. Amunnya kada sering dengan gurunya kayak pengen anak mahabbah. Kalau nya kada sering dengan gurunya kayak pengen anak panah dengan gurunya. Jadi syaratnya orang itu panah dengan guru adalah mahabbah. Syaratnya mahabbah itu beserta guru. Hinggi, kalau kada beserta guru kada mahabbah. Walaupun pian cinta benar dengan guru itu aja, tapi pian kada besertanya berarti pian kada cinta lagi. Karena orang cinta itu dua buting syaratnya, dua buting. Pertama orang cinta itu kada mau ba'itirat dengan yang dicintainya. Yang kedua bahwasanya orang yang cinta itu pasti menjadi khadam daripada orang yang dicintainya. Makanya disebutkan di dalam kitab Nasaul Ibad disebutkan alamatul mahabbah salah satu hisalin. 3 macam tandanya orang mahabbah. 1, memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Artinya tunduknya. Yang kedua bahwasanya dia memilih duduk dengan orang yang dicintainya daripada duduk dengan orang lain, artinya dia bersama-sama. Yang ketiga bahwasanya dia memilih ridhonya orang yang dicintainya daripada orang yang kada dicintainya, artinya dia selalu patuh. Pekerjaan apapun disuruh oleh kekasihnya dia tunduk, itu menunjukkan dia berkhidmah. Nah 3 macam inilah syarat orang itu bisa panah dengan syekh. Panah pada syekh itu seperti apa? Nanti ulun jelaskan. Panjang kalau panah pada syekh itu. Ini bukan panjang,
tapi orang jarang merasakannya. Malam yadri lam yajud. Itu sama dengan panah pillah, panah pada Nur Muhammad sama. Panah pada Syekh tadi, terpenuhi 3 syaratnya tadi itu. Nyaman benar musahadakan Nur Muhammad nih gurulah. Diri kita kadedana Nur Muhammad. Masya Allah, kai hanyut kai inggi. Masya Allah, Andri tante. Guru, apakah zikir nafas tidak perlu diiringi dengan lisan dan hati? Hati kalau lah. Di awalnya boleh jadi diiringi dengan lisan, dengan hati, dengan detak jantung. Nanti kalau sudah jadi, ada perlu lagi pian membunyikan. Karena setiap yang bergerak itu sudah zikir nafas pian. Setiap keluar nafas pian jadi zikir sudah nanti. Dia berbunyi surang. Di awal itu latihannya dibunyikan ya dulu. Hu Allahu Allah. Dibunyikan ya. Kada apa-apa. Jangan menuruti orang langsung nang di tingkatan nang orang sudah menang mesra, jangan. Kita ini kan tingkatan awam. Tingkatan awam ini bernyanyi itu berlatih dulu nah. Berlatih dulu. Karena namun sudah jadi mendengar bergerak awak kada berbunyi lagi tapi bunyinya bunyinya lagu itu sudah terbiasa. Orang menyanyi itu mesranya. Kada perlu lagi menyanyiakan. Kada perlu lagi menyanyiakan, kada benyanyi gininya kayak benyanyi sudah. Berjalan gini benyanyi sudah. Yalah Maryam. Mun sudah mesra itu apa? Mun lagu Rumah Irama itu sudah pian mesra dengan pian karena rancak sudah menyanyikan sehingga dia mesra dengan diri pian. Bejugit sedikit aja terlihat selindangnya aja benyanyi dia pian. Nah, itu namanya mesra. Kalau sudah mesra itu apa aja yang terlihat nanti tersebut namanya. Artinya kada terlindung lagi. Itu terbuka namanya pintu zikir sudah. Bila sudah terbuka pintu zikir itu nanti awal tuh. Awal daripada yang dizikiri itu muncul. Nampak namanya. Kenyataan wujud ada majzar apa. Masya Allah. Kayak ini hamuk. Turun kayak di lepian hamuk kayak jangan lagi di rumah nih. Kita tuh tangis. Nah itu maksud ulun cara memasrahkannya itu. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Yang penting itu. Ini kan orang ini banyak lah karena mengaji di YouTube bang lah. Mengaji di YouTube. Jadi modelnya tuh belajar ilmu tauhid kada pernah. Mengaji masalah Nur Muhammad ini sekadar mendengar lintas-lintas saja. Lalu banyak menakuni masalah Nur Muhammad ya. Belajar dulu biar dari awal masalah Nur Muhammad ini. Belajar dari awal. Ya, hendak jadi wali gue udah lakasnya. Nah itu tuh kada belajar itu. Kada kan jadi wali. Hendak kan tajali dengan norma kada kayak itu biar. Belajarnya biasa aja. Belajar tauhid. Belajar ilmu tauhid sifat 20. Nah, tapi ulun menyarankan belajarnya dengan guru yang ahli. Sehingga guru itu walaupun kita seumuran belajar tauhid, sidin kada habis menjelaskan. Terus terang ulun dengan pian. Pian tuh belajar tauhid, belajar sifat 20. Tapi punya guru yang sudah terbuka futuhat. Itu biar sampai pian seumur hidup pian belajar ilmu sifat 20 itu kada mau habis sidin menjelaskannya. Dari tingkatan sifat 20-nya, dari tingkat musahadahkannya, sampai nanti kepada tingkat pian merasa makannya sidin bisa. Sidin bisa menaikkan terus. Jadi kada putus-putus sidin menaikkannya asal belajar guru nang ahli yang sudah terbuka futuhat. Kenapa? Orang yang terbuka futuhatnya itu ilmunya bukan dari inya lagi. Tapi minallah sudah. Setiap dia menjelaskan kita terbuka kalimat. Terbuka lagi rahasianya. Itulah keistimewaan orang yang sudah terbuka itu seperti itu. Setiap dia menjelaskan, maka di setiap kalimat yang dia jelaskan itu, dia melihat terbukanya pulang kalimat itu, rahasianya. Jadi kadang mau habis menjelaskannya. Nah, itu kalau orangnya, makanya kan di dalam Al-Quran tuh seandainya lautan ya dijadikan cinta dan daun-daunan tuh dijadikan kertas kada tuntung. Kenapa? Menulis rahmat Allah Ta'ala itu. Kenapa? Karena setiap tulisan itu akan terbuka rahmat Allah Ta'ala. Jadi kada mau habis. Ngalih ulun mengisahkan lah.
di Lamandau, Pondok Ulun di Lamandau. Maisi paket bayar saku guru lah ini. Masalah Natalio ngama. Amun sudah mesra seluruh badan berzikir lah guru. Amun mesra seluruh badan itu kan mesra itu nanti berbeda-beda Abdullah. Kalau mesra itu berbeda-beda Abdullah. Mesra itu nanti ada kita merasakan digerak kita saja mesranya. Ada perlu berzikir kita. Ada juga kita tuh mesranya tuh karena mendengar seluruh tubuh kita berzikir. Apabila kita bawa berzikir mengganggu, jangan berzikir. Paham lah pian Abdul Wahid? Karena kita bila sudah mesra itu ada yang mengganggu kita berzikir. Bisa zikir itu sendiri yang mengganggu. Kenapa jadi zikir itu mengganggu gurunya? Padahal kita ini berzikir. Karena zikir yang badan kita berzikir ini lebih sahdu daripada mulut kita ini. Karena dia rasam. Jadi seolah-olah kalau kita berzikir mengganggu yang berbunyi yang ada di awak kita ini. Kada perlu berzikir. Ada juga orang itu kada berbunyi zikir. Tetapi dia kalau menggerakkan badannya langsung hilang. Di dalam zikir. Berarti dia bergerak kayak ini aja kada perlu berzikir. Nah disitulah pian. Kada perlukah kita berzikir. Itu tergantung nanti pian. Keadaan pian waktu mesranya. Abdullah. Jadi itu di makam ini kada bisa pian. Harus berzikir enggak. Bahkan kita kada mau berzikir ada. Kenapa? Karena asiknya tuh kada berzikir. Jadi kada bisa sama. Nah di sinilah ini termasuk ya kita tuh lam yadri lam yadzuk. Bila kada tahu kada kawa pian mengisahkan. Biar pian sudah mengalami itu nanti pian tahu tuh. Aku ini perlu berzikir kada ada lagi kata-kata itu. Inya anak berzikir, inya anak kada. Kenapa? Karena di waktu mesra itu nanti ada mesranya kada berzikir. Ada kalanya kalau kita mengucapkan zikir mengganggu akan zikir kita. Dia berzikir. Karena kita memaksakan kita berzikir. Padahal zikir yang asli itu ketika dia berzikir surang. Kayak apa itu ya? Ya kayak itu pang. Pokoknya kayak itu pang sudah. Ulun madahkan kayak itu tuh kayak karena memang kayak itu kayak apa keadaannya. Pian tuh bahasanya itu apalah. Pian tuh lagi asik mendengarkan dalam hatinya lagu, nah mesra pian. Bila pian ucapkan lagu itu dengan muntung pian mengganggu yang kemesraan nih, ada lezat lagi. Maka jangan pian ucapkan lagu itu dengan muntung pian kayak ini. Karena apa? Bilanya kayak ini itu berarti seluruh tubuhnya menyanyi itu. Kalau inya lah kemana itu mulutnya aja yang menyanyi. Tapi bilanya nah kemana aja tuh seluruh batang tubuhnya berarti namanya nyanyi. Zikirnya tuh ucapan lagunya tuh berarti mengganggu. Kayak itulah zikir itu nanti. Apabila dia lezat seluruh batang tubuhnya merasakan zikir, bisa jadi ini nafsu yang keluar, yang dimuntung ini. Yang dimuntung ini nafsunya timbul sehingga menghilangkan kepanaan. Kepanaan yang ada terganggu. Itu samalah. Kalau ulun tuh kalau belajar masalah ilmu hakikat inilah, ada aja orang berpandir di hadapan ulun. Maka biasanya ada tuh orang yang berpandir di hadapan ulun waktu ulun ini nah, mesra itu tertutupnya langsung. Layarnya tertutup. Orang itu mengganggu sinyal. Kalau ulun mengganggu sinyal ulun, langsung sinyalnya tertutup. Kada kawa ulun menjelaskan. Karena langsung ditutup oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang itu kadang menghormati akan ilmu yang diberikan Allah Ta'ala. Warid yang diberikan Allah Ta'ala yang dibukakan dengan kita. Inya kadang berhak. Dengan sebab itulah orang lain kadang mendapatkan juga haknya. Berdosa. Makanya berdosa orang yang berpandir di majelis itu. Makanya dalam satu riwayat dikatakan orang berpandir di majelis itu tanda alamat su'ul khatimah. Tandanya matinya kada baik. Kenapa? Karena warid yang diberikan Allah Ta'ala ketika kita menyampaikan ilmu itu tertutup. Dengan sebab apa? Dengan sebab inya tadi kada menghormati. Kada mesra'nya dengan ilmu Allah Ta'ala. Kada hormat dengan ilmu Allah Ta'ala. Kada ta'zimnya dengan ilmu Allah Ta'ala. Kada memandang akan ilmu Allah Ta'ala. Itu berhati-hati biar. Makanya kalau di majelis itu duduk berdiam beranai. Mesra'kan dengan guru. Bila kita tuh gurunya mengisahkan Nur Muhammad, pian random diri pian di dalam Nur Muhammad. Sehingga seolah-olah pian ini berduaan aja belajar lagi, bukan dengan orang lain. Berduaan aja pian belajar dengan guru tadi itu. Kada ada yang lain tinggalam hilang.
Jadi guru ini walaupun ribuan muridnya, kalau pian sidin menjelaskan Nur Muhammad, pian tenggelamkan diri pian di Nur Muhammad tadi juga. Maka Nur Muhammad dengan Nur Muhammad inilah yang berhadapan. Ada yang lain. Ada bisa yang lain. Ada bisa. Yang lainnya ada umpatannya. Bila orang itu mesra dengan Nur Muhammad, maka yanya berduaan seolah-olah berpandir aja. Walaupun guru tadi muridnya banyak ribuan, seolah-olah pian aja berduaan. Karena Nur Muhammad lah yang berhadap dengan Nur Muhammad itu. Nur Muhammad lah yang bisa mesra dengan Nur Muhammad itu. Kalau kadada Nur Muhammad, kadada orang itu memesrakan dengan Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itu tidak akan mesra dengan seseorang tadi. Karena dia kadang memesrakan dengan Nur Muhammad tadi itu. Jadi kalau belajar masalah Nur Muhammad itu pian kada perlu paham, kada perlu mengerti. Gurunya itu pian mesrakan Nur Muhammad, sedangkan gurunya itu mesra dia di dalam Nur Muhammad. Maka pian kada perlu mengerti, langsung mesra dengan Nur Muhammad itu lebih daripada belajar. Karena puncak daripada ilmu itu adalah ketika mesranya Nur Muhammad itu dengan Nur Muhammad itu sendiri. Nur Muhammad itulah yang mengenalkan Nur Muhammad itu sendiri. Disitulah pian paham yang di luar daripada belajar. Di luar daripada petunjuk guru. Nah, gurunya adalah panah dengan Nur Muhammad. Pian panah dengan Nur Muhammad. Bila Nur Muhammad ini namanya menyatu dengan Nur Muhammad. Itu namanya ma'rifat namanya. Itulah Arabtun Nur Muhammad binuri Muhammad juga. Aku kenal Nur Muhammad itu dengan Nur Muhammad juga. Mesranya waktu kita belajar itu. Nur Muhammad itu yang menjelaskan Nur Muhammad itu bukan guru lagi. Pian kada memandang guru itu lagi, tetapi Nur Muhammadnya seorang. Pian pun kada ada lagi. Nur Muhammad itulah yang terbuka waktu pian berduduk ini. Nur Muhammad itulah yang menjelaskan. Itu bisa sampai bulik pian dijelaskannya terus tuh. Sampai bulik. Ampihan dah belajaran dengan gurunya tadi itu. Pian tetap mesra dengan Nur Muhammad tadi itu. Tetap dia mesra, dia tetap memberitahu rahasianya. Itulah namanya fana pian di waktu belajar. Terbuka putuhat pian di waktu belajar. Karena apa? Karena gurunya ahli Nur Muhammad, pian bisa memesrakan terhadap Nur Muhammad. Seperti itu. Jadi langsung terbuka. Langsung terbuka ya. Langsung terbuka. Kalau kada percaya, kada apa-apa. Kada apa-apa. Coba orang terbuka itu panafillah, jabakabillah. Amun kada mesra, apal kita sifat kita dengan sifat Allah Ta'ala, ada akuan kada bisa pian mesra. Kada insanul kamil pian, kada sempurna pian. Ma'rifat pian. Sempurna ma'rifat itu manakala sifatnya mengenalkan akan sifatnya. Insanul kamil mukamil itu. Nah, kalau kada gitu kada bisa, kada sempurna. Kayak apa aja pian. Kada bisa mencapai ma'rifat, kada bisa lebur dengan Nur Muhammad, kecuali pian mengakui zahir batin pian itu Nur Muhammad. Menyatakan Nur Muhammad. Apakah memang wajib kita berbaiat? Kalau kita sudah masuk ke makam salik, wajib berbaiat. Tinggi simatkan ya tengahnya. Yul abang membaca. Simatkan yang penting-penting aja. Yang masalah nur kah, yang disimatkan. Ini. Kacamata ulun, kada bagus ini pacah. Tapi pian memandang pang dengan Nur Muhammad, jadi bagus terus. Cara pemakaian fana finur kayak Pak Guru, belajar dulu. Cuma ulun ini memadahkan secara umum aja. Pian harus menyatakan bahwasanya diri pian itu zahiran wa batinan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kenyataan berarti seluruh tubuh kita ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya. Ini ada yang menyematkan ulun lah untuk pertanyaan, ada yang menyematkan jadinya memilihkan. Jadi sidin yang memilihkan. Jadi ulun kada membaca lagi komen. Karena sidin menyampaikan. Nah, hadangi dulu ulun bawa dulu lah.
Iya, iya, iya. Nur Muhammad itu hakikatnya seperti apa ya? Kita kada bisa mencapai kepada hakikat Nur Muhammad itu kecuali kita sudah panah pada Nur Muhammad. Jadi orang itu hendak tahu hakikat Nur Muhammad, begitu juga hakikat sifat dan apal Allah Ta'ala, kecuali sudah mencapai wasil. Kalau nya kada mencapai wasil, kada bisa tahu hakikat Nur Muhammad. Ini. Lalu apa kayak apa kita supaya tahu Nur Muhammad itu? Kita memandang kenyataan Nur Muhammad. Mana itu kenyataan Nur Muhammad? Gerak diam kita, seluruh alam ini kenyataan Nur Muhammad. Musahadahkan di situ aja dulu. Kalau hakikat itu terbuka setelah kita itu panah pada Nur Muhammad. Begitu juga jalur tauhid. Sesudah kita terbuka tauhid kita, panah pada jalur tauhid, baru terbuka sifat dan apal Allah Ta'ala hakikatnya yang sebenarnya. Lau kusifal anal hijab mara'ina sifat Allah. Dan itu kada bisa dilihat kecuali dirasakan, kecuali sudah mencapai terbuka putuhat atau mencapai ma'rifatullah atau wasil ilallah. Kada bisa terbuka ini. Sekarang ini kita merasakan kenyataan Nur Muhammad saja. Digerak di diam kita, di pandangan kita, pendengar kita, zahir dan batin itu Nur Muhammad kita rasakan. 180 derajat ulun sigar kalau memandirakan Nur Muhammad. Tadi anak guring dah ulun. Musahadah jelar tarir asma apa sifat zat kita apa guru? Yaitu mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat namanya. Kita itu artinya apa namanya? Apa namanya? Musahadah namanya. Musahadah dan murakabah namanya. Surah Ar-Rawd. Kina ingat timbul ini apalnya itu warid lah guru. Kalau kita ingat apalnya tapi lejat itu warid berarti. Nggih. Kayak itu. Jadi macam-macam kira timbulnya. Kalau tingkat apalnya aja lalu kita ingat aja kada lejat itu musyahadah namanya. Makamnya di musyahadah. Terbuka namanya baru. Terbuka pintu apal, pintu musyahadah di apal namanya. Waalaikumsalam. Ya. Kadang ada tata baca terjemah ayat Al-Quran dalam hati tersirat makna hakikat itu bagus. Itu terbuka namanya. Memang pian itulah kalau Muhammad Irilah. Seperti ini. Kita itu kalau sudah terbuka putuhan itu bisa terbuka. Ampun maaf dengan pian seberataan guru-guru di sini lah. Ampun maaf kalau pian bisa merasakan. Kalau kita itu bisa terbuka sudah putuhan dengan Allah Ta'ala. Kitab itu pian biar membaca sedikit ya. Dia terbuka sendiri penjelasannya. Al-Quran itu sama kalau kita membaca Alhamdulillah kadang-kadang kita tuh berdiam. Dia itu kan terbuka rahasia daripada Alhamdulillah. Sama dengan Bismillah tuh. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita dalam keadaan musyahadah membacanya tuh. Dalam keadaan musyahadah Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kadang terbuka nanti rahasianya di dalam hati kita. Nah itu seperti itu. Kalau sudah bisa sering terbuka futuhat. Karena apa? Karena semua rahasia ini kan disifat di apal Allah Ta'ala. Apabila orang itu pernah panah pada sifat, panah pada apal dalam artian jajab, dalam artian ma'rifat, dalam artian wasil ilallah, itu mudah dia memahami ilmu sir. Kenapa? Karena langsung sirnya yang menjelaskan, bukan kita. Langsung terbukanya sirnya. No nama mun hendak mesra dengan Nur Muhammad itu belajar karena kada belajar pian harus mengerti dulu hakikat Muhammadiyah itu hakikat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa seluruh alam nih nah daripada Nur Muhammad itu harus pian pahami bila ulun mengatakan itu seluruh alam nih julun daripada Nur Muhammad berarti adalah yang kada Nur Muhammad kada ada. Kalau kadada terpisah daripada Nur Muhammad. Jadi kayak apa pian memadahkannya kada terpisah. Ceritakan panah pada Syekh.
Panah pada saya itu susah orang panah pada saya itulah. Pian anak tahu panah pada saya itu, tapi pian kada bebakti lawan saya pian ke apa pian anak panah pada saya. Pian kada mampu, pian hendak menceritakan, ulun menceritakan panah pada saya. Sedangkan pian sendiri kada mahabbah dengan guru kayak pak. Kada kawa pian panah pada saya. Panah pada saya itu pian harus mahabbah kuat dengan guru. Habis itu berbakti kepada guru. Jangan baetirat dengan guru. Menghadirkan guru terus setiap waktu. Baru pian bisa panah pada syekh. Kada bisa pian panah pada syekh. Kita aja yang sering dengan guru merasa kita ini kada berbakti dengan guru lagi. Kalau ulun ini berat kalau menceritakan panah pada syekh itu ulun berat karena ulun ini walaupun dengan guru itu dekat, tapi merasa kurang ulun dengan guru ulun. Karena pada syekh itu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Syaratnya cinta. Kalau kada cinta kada bisa pian. Bila pian bisa panah pada syekh itu berarti pian jadi khalifah sidin. Sir ilmu sidin itu berarti didapat oleh pian. Lanjut ya. Tak pandang lawan jenis gimana berkaitan musyahadah dengan Nur Muhammad. Tetap aja lawan jenis kah, musuh jenis kah, siapa kah, jahat kah, baik kah. Namanya kita tuh masuk di makam hakikat. Di makam hakikat tuh tidak ada yang pian pandang bulat aja. Seberatan. Karena pian memandang asalnya aja. Men pian terpandang misalnya nang luarnya, iya terpandang luarnya. Makanya kalau musyahadah Nur Muhammad ini belajar musyahadah. Makanya belajar pandangan musyahadah Nur Muhammad ini di mata kah, di batin kah. Letakkannya pandangan itu. Mata kita ini memandang zahir daripada kenyataan Nur Muhammad. Sedangkan batin kita ini menyatakan Nur Muhammad. Pahamlah pian? Mata kita ini memandang kenyataan Nur Muhammad. Sedangkan batin kita ini menyatakan Nur Muhammad. Ya. Paham? Misalnya orang memandang kayu. Bahasanya tuh memandang matanya kayu, tetapi batinnya memandang asalnya itu adalah biji kayu, asalnya biji. Nah itu artinya memandang itu zahirnya memandang kenyataan biji, sedangkan di batinnya mengatakan itu asalnya biji. Seperti itu. Jadi kalau orang di makam musyahadah ini kadang-kadang melihat itu ini, yang dilihatnya itu kenyataan aja, kenyataan sifat, kenyataan apal atau kenyataan Nur Muhammad sudah. Batinnya menyatakan ini Nur Muhammad. Seperti itu. Ibarat dia bergerak, memandang geraknya, menyatakan gerak ini terbit dari Nur Muhammad. Dinyatakan dengan batin ini Nur Muhammad. Sudah. Kalau orang asik muhasyahadah, Muhammad Erilah, berarti orang itu ditarik kepada makam tajrid namanya. Makanya kada suka laginya bakawan. Karena sudah di makam syahadah namanya makam tajrid. Makam berduaan aja dengan Allah Ta'ala. Itulahnya kada rami lagi bakawan. Bilanya kada rami bakawan itu, bilanya masih rami bakawan, ketujuh musyahadah. Dipitnah oleh kawannya pulangnya. Dipitnah oleh kawan, supaya kawan itu berjauh dengan sendirinya. Dipitnah oleh kawan. Bila pian tu musyahadah,
Ketujuh musyahadah Nur Muhammad kah, tauhid kah. Tapi masih ketujuh bakawanan, tuh tunggu kawan pian tuh memitnah pian tuh. Kada lawas jadi fitnah kawan pian itu, memfitnah pian. Ditarik berarti oleh Allah Ta'ala, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dengan sengaja ditarik oleh Allah Ta'ala. Kalau pian misalnya ketujuh berdagang, ketujuh musahadah, dua buting pian alami, bisa rami dagangan pian sebagai ujian, yang kedua bisa bangkrut pian. Itu kalau pian musahadah itu terima risikonya dua macam itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kada mau disaingi oleh yang lain. Ditarik sidin, dikeluarkan sidin. Kawan tadi kita setuju musahadahkan Allah Ta'ala. Bahasa kita tuh ya Allah Ta'ala ulun berkawan dengan pian aja. Tetapi kita masih berkawan jahir dengan orang. Nah itu tunggu kawan pian itu memfitnahi pian. Membenci pian. Tunggu. Karena Allah Ta'ala menariknya supaya pian berduaan aja lagi. Sama tadi jelulun, berusaha, bisa usaha pian itu ditarik oleh Allah Ta'ala. Kalau ada kecintaan pian dengan usaha tadi itu langsung ditarik biasanya. Ditarik oleh Allah Ta'ala. Bangkrut kah, rugi kah. Nah, sehingga pian berhadap dengan Allah Ta'ala. Itu alamatnya seperti itu. Apa bedanya Nur Muhammad sama Nabi Muhammad? Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kenyataan daripada Nur Muhammad. Tetapi Nur Nabi Muhammad itu langsung tajali. Nur Muhammadnya ada kita ini mentajalikan dulu baru tajali. Memesrakan dulu baru mesra. Kalau Nabi kada. Kalau Nabi itu langsung tajali Nur Muhammadnya. Bahasa kita tuh induknya lah bahasa kita itu. Walaupun sidin kenyataan Nur Muhammad juga. Sidin itu. Nabi Muhammad tuh kenyataan Nur Muhammad juga. Nabi itu. Tapi kenyataan Nur Muhammad ibaratnya tuh Nur Muhammadnya langsung tajali. Kita ini kada tajali itu kenapa? Kada tajali. Kita ini hawa kita ini nafsu kita ini menutupi akan itu Nur Muhammad. Mana nafsu kita merasa kudrat, merasa iradat, merasa hayat, merasa aku. Merasa akuan tuh madi ada, itulah yang menutup Nur Muhammad. Makanya ditajalikan kudratku ni kadada, yang ada ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Melihatku ni kadada, ini kenyataan Nur Muhammad. Mendengarku ni kadada, ini kenyataan Nur Muhammad. Batang tubuhku ni kadada, ini kenyataan Nur Muhammad. Rohku ni kadada, kenyataan Nur Muhammad. Dimesrakan dulu, baru dia terjadi Nur Muhammad. Kalau Nabi kada langsung. Nah, itu makanya kita tuh melalui jalan salikin namanya. Jalan musyahadah dulu, baru sampai tajali Nur Muhammadnya. Kalau kada. Itu perbedaannya. Nah, perbedaannya itu. Perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi yang lain. Sama, karena dia langsung tajali. Nah, makanya lah orang itu diberi wahyu. Nah, ulun urtakan dulu sedikit lagi. Disuruh orang nyampaikan. Makanya langsung wahyu daripada Nabi itu. Karena dia langsung tajali. Kalau kita bila tajali mesra dengan Nur Muhammad bukan wahyu yang datang. Namanya warid namanya. Sama minallah. Tetapi kita bukan Nabi. Itulah namanya warid, rahasia yang diberikan Allah Ta'ala. Sama dengan Nabi itu diberikan rahasia dia dengan Allah Ta'ala. Cuma bila kata-kata Allah Ta'ala itu namanya dia tuh wahyu. Kalau kita warid namanya. Sir namanya. Ilham namanya. Bukan ilham Bang. Ilham tuh di bawah kalau sudah panah namanya warid namanya. Ilham tuh kada ilham lagi namanya. Karena di atas daripada panah pila ini kada ada ilham, tetapi warid karena sir namanya. Itu rahasia daripada Allah Ta'ala. Kalau ilham itu di bawah sebelum panah itu ilham namanya. Taufik, hidayah itu di bawah sebelum makam kepanaan. Di bawah sebelum makam kemanaan itu namanya ilham. Kenapa? Ilham itu petunjuk untuk mencapai kesempurnaan. Untuk mengenal Allah Ta'ala itu dengan ilham Allah Ta'ala. Artinya kita wasil itu dengan ilham Allah Ta'ala baru kita wasil. Yang pertama lah kita beribadah itu dengan anugerah Allah Ta'ala. Yaitu memandang Nur Muhammad. Atau memandang sifat dan apalnya. Itu anugerah Allah Ta'ala. Kita kadada. Setelah itu diberikan pulang ilham Allah Ta'ala. 2 kali kita panah di makam musyahadah. Pertama menyatakan diri kita sebijian waktu beramaliyah itu Nur Muhammad. Atau guru kita, atau sifat dan apal Allah Ta'ala. Itu panah kita sudah. Itu sudah kita tuh panah namanya. Artinya kadada kita itu benar-benar tidak ada. Setelah diberikan warid di situ, nah namanya ilham tadi itu. Setelah kita berwiritan dengan muridnya musyahadah, lalu diberikan ilham. Ilham ini panah yang kedua. Panah yang kedua di makam musyahadah. Nah ilham yang kedua setelah musyahadah inilah pembuka daripada pintu ma'rifat. Ini itu yang namanya warid namanya.
Kalau ulun kadang menyebut warid biasanya tuh ilham. Dia tuh lecet memandang kepada menuju kepada kepanaan. Memberikan kita ilham warid untuk menuju kepanaan. Tenggelamkan aja di situ pian panah tuh berarti kena. Kadang merasa lagi pian langsung jajab tuh. Arti itu. Nur Muhammad ada berapa? Kan ada berapa? Nur Muhammad tuh satu aja. Bilanya karena mata melihat Nur Muhammad, bilanya karena telinga mendengar, bila karena muntung berbicara, bila karena badan tubuh hidup, bila karena seluruh alam nyata. Itu Nur Muhammad. Kada ada berapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu satu aja. Ada 2, 3. Kalau keluar wujud diri melihat, bisalah dikatakan wasil. Kada, belum. Yang wujud kita keluar melihat diri kita, belum wasil. Belum wasil. Itu biasa aja dibukakan itu, dikeluarkan itu, tapi belum wasil. Wasil itu lejat. Ada melihat apa-apa, digerak kita aja, kita melihat di kata-kata kita aja, di perasaan kita aja. Apapun yang kita lihat, wasil itu fa'in nama tuwalu pasama wajulah. Itu baru wasil. Kalau melihat wujud kita belum wasil. Keluar misalnya 4 berzikirnya, 4 sembahyang, belum wasil. Itu anugerah Allah Ta'ala. Dengan kita, cobaan di waktu kita menjalani musyahadah. Allah alam. Apa beda jalur memusyahadah Nur Muhammad dengan jalur tauhid? Jalur Nur Muhammad musyahadahnya dengan Nur Muhammad aja, menyatakan Nur Muhammad zahir dan batin. Kalau ini jalur tauhid itu menyatakan kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Sudah. Itu aja perbedaannya. Panaknya sama lah nanti sama panaknya. Panaknya yaitu Nur Muhammad itu panaknya nanti pada sifat dan apal Allah Ta'ala juga. Guru ciri orang yang sudah paham tauhid tasawuf kayak apa? Kada kawa dilihat orangnya itu. Yang jelas orang itu ahli ibadah dan orangnya lembut hatinya. Kada pemarah, lembut hatinya. Terima kasih moderator Maria, Masya Allah. Masya Allah, bisa biarlah menyematakan itu, akhirnya belajar. Nah, ciri orang yang karam di Nur Muhammad apa baru? Kada bisa. Ciri orang yang karam itu, nanti karam itu wasil namanya. Jadi ada yang menangis, ada yang terdiam, ada yang tertawa, macam-macam. Namanya jajab. Jadi kada bisa. Nah, orang yang karam itu seperti orang bertemu dengan pembesar. Bagaimana nanti diberikan rasa di waktu dia karam, di waktu dia panah. Yang jelas waktu panah itu kita kada merasa diri kita nyata lagi. Tapi nyata misalnya Nur Muhammad, karamnya di Nur Muhammad. Yang kita rasakan ini Nur Muhammad. Pak. Kayak apa Guru? Kada bisa pian, kecuali pian tahu kena. Nang nampak tuh sebijian ini Nur Muhammad Pak. Nur Muhammad Pak. Pian lihat Nur Muhammad, pian bergerak Nur Muhammad. Nyata apa digerak pian Nur Muhammad itu. Nah itu tuh panah. Namanya gin panah. Panah itu kan kita termasuk kayak panah nah. Ini kita panakan diri kita kepada Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad misalnya nah. Ini kita. Nah kita tuh lebur di dalam sini. Jadi kita tuh bergerak, berdiam. Bila bergerak rasa digerakkan Nur Muhammad nampak. Bila berdiam didiamkan Nur Muhammad. Bilanya berpandir dipandirkan Nur Muhammad. Itu pun nyata kada kita lagi. Itulah namanya panah namanya. Kayak apa tuh rasanya? Kada kecuali pian tahu rasanya. Kecuali pian bisa baru pian tahu. Jadi orang tak kadim ke Nur Muhammad itu kayak apa Guru? Tak kadimakan Nur Muhammad. Seperti inilah Abizar. Orang yang panah pada Nur Muhammad itu, ada yang panahnya sampai kepada Nur Muhammad saja. Diberikan Allah Ta'ala. Karena panah pada Nur Muhammad itu nanti panahnya pada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Jadi Nur Muhammad itu kan kada kadim hukumnya. Nur Muhammad itu kan kada kadim dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi hukumnya kada kadim. Setiap yang kada kadim itu diliputi oleh sifat dan apal Allah Ta'ala. Jadi rahasia daripada Nur Muhammad itu adalah sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Makanya ulun sering menjelaskanlah. Kalau orang itu panah pada Nur Muhammad, maka nanti panah pada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Contoh seperti ini. Nah.
Ini jet lah, ini jet. Yang urangi ini nah, urannya ini nah. Warna oranye ini lah, itu Nur Muhammad. Ulun anggaplah itu Nur Muhammad. Jetnya mana? Nih jetnya nang bulat ini. Yang meliputi akan itu jet itu siapa? Yaitu Nur Muhammad. Nah. Nur Muhammad. Apa itu? Anggaplah Nur Muhammad itu warnanya oranye. Jet itu mana? Jetnya itu bandanya. Nih kita nih jetnya. Nah. Jetnya. Yang meliputi kita ini nah, yaitu Nur Muhammad namanya. Sir daripada diri kita ini Nur Muhammad. Kada maujud kita ini kada nampak, kada bisa dilihat. Seperti warna oranye ini, kada bisa dilihat kita itu wujud kita ini, kecuali sir kita ini nama meliputi kita, yaitu Nur Muhammad. Titik dulu sampai situ. Nah anggaplah ini pulang jet ini bukan kita, yaitu Nur Muhammad. Ini nah, Nur Muhammad. Jetnya ini Nur Muhammad. Yang meliputinya ini Nurullah. Karena apa? Karena Nur Muhammad itu dijadikan dari nurnya Allah Ta'ala. Bukan dari nurnya itulah ada, maksudnya itu dari rahmatnya nurnya Allah Ta'ala. Sehingga nampaklah Nur Muhammad itu, yang meliputi Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Yaitu siapa? Warnanya nih. Anggaplah pulang jetnya ini adalah Nur Muhammad. Nah Nur Muhammad ini diliputi oleh urangi ini adalah Nur Muhammad, Nurullah. Jadi rahasia nampaknya Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Rahasia daripada Nurullah itu apa? Sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Artinya apa? Yang meliputi Nur Muhammad itu tetap jamal, kamal, dan jalalnya sifat Allah Ta'ala. Nur Muhammad itu. Karena dia muhaddas hukumnya. Nur Muhammad tadi itu. Nah orang yang dalam kepanaan di sinilah panah pada jat namanya. Panah pada jat inilah dia berjindik-jindikan. Jangan dikatakan Nur Muhammad itu kadim di waktu kamu belum panah pada jat. Kenapa? Karena menyatakan seperti itu sama dengan menduakan jet. Tetapi kalau orang itu panah benar-benar jajab sama sekali, tidak ada yang nampak selain daripada Nur Muhammad itu diliputi oleh jet yang kadim, maka timbul Nur Muhammadnya mana? Kada ada. Yang kadim aja yang ada. Maka Nur Muhammad itu orang mengatakan kadim manakala dia panah dengan jet yang kadim. Sifat yang kadim. Satu, itu di makam kepanaan. Satu lah, itu di makam kepanaan. Ingatkan, menyatakan Nur Muhammad ini kadim itu ada dua macam. Satu di makam kepanaan di mana dia berjindik-jindikan Nur Muhammad itu dengan sifat dan af'al Allah Ta'ala. Itu dia benar-benar yang menyatakan itu pun orangnya kada tahunya. Kada dapat lagi. Sama dengan Ibnu Arabi, Ahmad Badawi, Ujar Ahmad Abadawi, Abu Yazid Al-Bustami. Jangan menyebut nama Allah, sebut aja nama aku ikam selamat. Ahmad Badawi di dalam diriku, di dalam jubahku nih ada Allah Ta'ala. Itu manakala orang itu diliputi oleh sifat kadim. Begitulah jadi seperti itu juga. Kalau Nur Muhammad itu diliputi oleh sifat kadim, dia panah terhadap Nur Muhammad, maka boleh jadi dia mengatakan maksudnya dia tuh panah terhadap sifat yang kadim. Itu satu panah. Ini bujur-bujur panah lah, bukan kisah. Bukan kisah. Kalau menyambutakan kadim Nur Muhammad itu harus pian bisa menjelaskan seperti ulun. Dan pian harus bisa merasakannya. Kita ini bisa menyatakan diri kita kadim. Kenapa? Karena memang kita tidak ada. Sifat kita ini lenyap di dalam sifat kekadimannya. Itulah namanya panapilah, bakabilah. Namanya. Yang kedua, Nur Muhammad itu dikatakan kadim itu karena dia belum jahir. Yaitu di dalam ilmu yang kadim. Sama juga tadi. Sama, tetapi dia belum dijahirkan. Kadimnya di dalam ilmunya. Ulun nih misalnya anak baulah ini. Tapi ini belum ulun jadiakan. Ini kadim namanya di dalam ilmu ulun. Paham lah pian? Nah makanya belajar Nur Muhammad ini pian di kadim dan muhaddas itu. Pian pertama harus tahu ilmunya. Yang kedua harus tahu merasakannya. Kalau kadang ada bisa menjelaskannya kayak apa aja pian menjelaskan. Kalau kadang dibukakan. Ada bisa menjelaskan kadim dan muhaddas itu kayak apa. Keadaannya Nur Muhammad itu atau sifat kita ini kadim kayak apa menjelaskannya misalnya karena kita mesra dengan yang kadim kita kadada maka dia kadim intinya seperti itu atau kadim di masa ajali di masa belum dijadikan belum lagi dijadikan berarti kita ini kadim di mana di dalam sifat Allah Ta'ala. Wallahu alam panjang mulun mengisahkan itu ingatakan mengatakan paham Nabi jarlah. Yang paham, yang kada paham, kada usah dipaham. Karena itu kada perlu paham. Karena yang memberi paham, kena yang paham juga yang memberi paham. Jadi ilmu hakikat itu kayak itu.
Terima kasih Kasper. Tamsilnya kayak kita hendak maulah nih kurungan ayam tapi masih dalam pikiran belum diulah tuh kadim nah kai mantap itu karena dia beserta ilmu pian masih kayak tuh kadim bujur tuh kayak itu tamsil tadi tuh paham pian. Nah, itu lawan pian kita biar sudah merasakan pian kada perlu lagi mengisahkan tuh nyaman jadinya dilihat akan orang kita mengisahkan tuh enggak mudah benar mengisahkan tuh bilanya ditutup orang ampihan kita. Kada ribut kada kita nih kadang-kadang kenapa kita kada paham masalah ilmu hakikat tuh kenapa nah Kasper terima kasih karena kita berusaha memaham kita berusaha memaham orang jangan kita berusaha memaham amalkan yang ada nyatakan yang ada pada Syekh apa itu Umun sudah pana Pinur Muhammad tuh hilang tuh kada Masya Allah ulun kada mano pertanyaan pian lah pian kena ada yang menyimatkan karena ada moderator lah yang menyimatkan pertanyaan pian kalau musyahadah pada Syekh berarti segala amal baik kita nih berkat Syekh lah guru boleh seperti itu ingin jangan juga kita menghilang maakuan masih ada kitanya hilang akan akuannya bila pian itulah pana pada Syekh sama dengan pana pada sifat tadi pana pada jalur tauhid dan pana pada Nur Muhammad jangan lagi pian ada nambah amaliyah Syekh yang beramaliyah kenapa syarat beramaliyah itu menghilangkan akuan amun guru aja yang muncul berarti pian kadada selamat dah pian kada bekalan yang ada ini guru tuh kadada pian nah menyampaikan nih guru nambah wiritan ini guru pian kadada nah itu karena kita berzikir itu kan ilallah itu menyatakan kita tidak ada yang ada itu kenyataan Allah Ta'ala saja kalau kita menyatakan Nur Muhammad musahadah tarik nafas nyatakan Nur Muhammad menyatakan kita kadada supaya kita mesra seperti itulah juga panah pada Syekh sama seperti itu intinya kalau kita hendak wasil kepada Allah Ta'ala itu hilangkan akuan selama pian merasa harap merasa hebat tidak akan pernah mencapai ma'rifat ingatakan kata-kata ulunilah selama pian merasa ada hebat merasa ada harat merasa ada hidup pian kada akan merasakan namanya ma'rifat namanya kayak apa aja pian ba'amaliyah kayak apa aja pian ba'usuluk amun pian merasa hebat kada bakalan mencapai ma'rifat ini di amaliyahnya sudah gugur pian di amaliyahnya kenapa akuan ada aku nang ba'amaliyah apalagi kita pandang amaliyah dubul dua buting menutupi diri pian daripada tujuan pian apakah menampakkan mempanakan itu sama dengan memusyahadahkan iya mempanakan tuh musyahadah itu pian harus mengerti juga Abdul Rahim lah musyahadah itu artinya menyaksikan bila kita menyaksikan berarti yang disaksikan yang ada sedangkan yang menyaksikan tidak ada jadi sama aja memanakan musyahadah itu musyahadah misalnya aku menyaksikan pian di tubuh ulun berarti ulun kadada yang ada pian ya aku ini menyaksikan diriku rumah irama berarti pian kadada yang ada rumah irama pada hakikatnya apalagi bila sampai pian merasa rumah irama nah berarti pian tuh panah tuh. Makanya jar ulun tadi kada kawa bila pian ada aja masih kada mau pian jadi yang maujud selama pian merasa maujud maka yang maujud tidak akan maujud selama pian kada maujud maka yang maujud paham lah pian guru kenapa warid datangnya ketika sedang salat kadang jadi kada khusyuk bukan seperti itu kita itu datang warid itu memang datang kapan aja asal kita di makam musyahadah datang terus warid itu jadi kita warid itu datang setelah kita musyahadah pian sembahyang musyahadah lalu hendak meloncat dia pian tuh kalau datang warid nah itu mun kada khusyuk kada ada bang kada pernah kalau kada khusyuk itu lain berarti karena seperti inilah datangnya warid itu lejat pian sembahyang tuh hendak terabang pian bahasa kita tuh hendak meluncat karena senangnya mun kada khusyuk berarti lain warid yang datang tukang kredit berarti yang datang lain warid perlu pian ketahui itu kalau warid itu datang kita waktu sembahyang lah khusyuk nah benar-benar mempanahkan diri musyahadah
Itu pian di waktu sembahyang tuh baju kayak ini nah kada merasa lagi pian nah. Kada merasa lagi sembahyang nih kayak ini. Kadang ada anak meluncat kita di waktu sembahyang itu. Namun kada khusus ya tadi julun. Berarti lain warid yang datang, tukang kredit yang datang. Tertipu berarti pian. Orang Lamandau. Ingat Rasul kalau kalau memandang satu bagus, sama aja musyahadah dengan Nur Muhammad. Ya kalau kaya, bujur kada kaya, utakan dengan kaya, bujur kada kaya. Amun datang warid ya, lalu kada khusus sembahyang, itu lain warid. Karena warid itu kita nyaman, lejat datangnya. Mana kita bisa nak meluncat waktu sembahyang, amun kada tenang tuh pang kredit. Tergantung banyaknya injaman lagi. Iya. Salah senang pian hari ini. Masalah. Amin ya rabbal alamin. Mustafa masyaallah. Bisa aja menyerupai wali ini. Maryam, terima kasih, masalah. Iya itu. Nah, kadang mau, pokoknya bilanya datang warid itu semakin khusyuk pian sembahyang. Makanya anta buddha ka anak tarafa ilam tarafa innahu yara. Disitulah di sembahyang namanya mi'raj bila didatangkan warid itu. Terbuka kita putuhat, munnya khusyuk berarti lain. Kan mengganggu khusyuk berarti lain. Lain pian, insyaallah. Mudahan selamat kita lah ini, insyaallah. Waalaikumsalam. Terbuka apa yang terbuka maksudnya guru? Terbuka itu asalnya kada kenal menjadi kenal, yang nampak asalnya kada nampak, yang tajali yang kada tajali asalnya jadi tajali. Bahasa kita tuh yang asalnya kada ingat menjadi ingat. Kalau bahasa umumnya asalnya kada ingat menjadi ingat. Asalnya kada tahu menjadi tahu itu terbuka namanya, terbuka. Nggih. Artinya rasanya kita tuh mempunyai apal menjadi kita kada merasa mempunyai apal. Itu di dalam ilmu ma'rifatnya seperti itu namanya putuhat, terbuka putuhat. Terbuka pintu ma'rifat atau namanya wasil ilallah. Itu kasab tam namanya, bisa jadi orang nyambat kasab yang sempurna aja. Kasab yang sempurna itu kayak apa? Yaitu ketika nampaknya sifat dan apal Allah Ta'ala atau nampaknya Nur Muhammad tadi itu dengan kita musra' itu namanya kasab tam. Masya Allah. Sampai sini gini dulu lah. Sampai sini dulu istirahat kita. Inggi Masya Allah tabarakallah, minta maaf, minta ridha, minta halal seberataan. Dan kepada moderator ulun terima kasih banyak seberataan yang hadir malam ini. Mudah-mudahan cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menyebut satu-satu yang memberi gift. Terima kasih semuanya yang hadir, yang memberi gift, mentap-tap layar, yang mendengarkan, yang paham dan tidak paham. Mudah-mudahan cepat diberikan Allah Subhanahu wa taala terbuka futuhat dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ganjaran. Dan mudah-mudahan kita semua dikabulkan hajat baik dunia maupun akhirah, baik hajat zahir maupun hajat batin disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah, dengan berkat nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabul hajat fian seberataan. Amin ya rabbal alamin.